Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi yang kemarin kita sudah membahas yang namanya eh, instalasi Ubuntu, sistem operasi Ubuntu server yang akan digunakan sebagai proxy eksternal dari router Mikrotik. Ada alasan kenapa kita membangun sebuah proxy eksternal tidak menggunakan internalnya Linux. Internalnya Mikrotik. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah bahwa tidak semua router Mikrotik itu memiliki resource hardware yang memadai, sehingga proses dalam penerapan proxy kadangkala ketika resource hardware-nya tidak memadai, cenderungnya akhirnya membebani router dan menurunkan kinerja dari router itu sendiri. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah kita memisahkan antara proxy dengan router. Artinya memisahkan dari sisi hardware, namun dalam segi konfigurasinya masih tetap berhubungan. Di skenario ini saya tidak live-kan di YouTube, tapi dalam bentuk video tutorial karena memang keterbatasan di sisi hardware saya. Artinya kalau kita demokan secara live dengan 4 mesin berjalan, resource saya habis, sehingga yang sering terjadi adalah hang. Oke, kita contohkan. Untuk instalasi Ubuntu server ini ada beberapa cara, artinya menggunakan koneksi internet yang sedang berjalan, artinya membutuhkan beberapa koneksi internet, atau tanpa menggunakan koneksi internet. Ketika ketika menggunakan koneksi internet, artinya saat instalasi ada koneksi internet berjalan, paket-paket atau aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu akan secara langsung diunduh dari repositori. Ketika tidak, artinya kita melakukan instalasi dengan kondisi terputus dari internet, ada beberapa paket yang nanti pada kasus tertentu itu tidak bisa dikonfigurasi secara langsung. Saya sarankan saat instalasi, cara yang paling mudah adalah dengan menghidupkan jaringan internetnya. Tujuannya adalah repositori-repositori yang dibutuhkan itu bisa langsung segera di-download dari paket-paket yang dibutuhkan bisa segera di-download dari repositori. Oke, untuk membuat instalasinya kita tinggal membuat mesin virtual baru seperti pada umumnya. Di sini saya beri nama Ubuntu. Kemudian kita klik next. Memori direkomendasikan 1 GB. Kemudian kita lanjutkan. Di sini saya pakai membuat hard disk virtual. Saya menggunakan VMDK. Terserah nanti kalian mau menggunakan yang mana, semua punya plus minus sendiri. Apa plus minusnya bisa di searching, banyak materi-materi di situs yang membahas perbedaan VDI, VHD atau VMDK. Oke, storage-nya saya ambil dinamik supaya tidak terlalu berat di sisi kinerjanya. Nah, di sini kita tentukan lagi, misalkan size-nya di sini saya kasih nama Ubuntu server atau gini, Ubuntu proxy, karena memang nanti tujuannya akan dijadikan sebagai sebuah proxy. Kemudian kita klik create. Seperti ini. Mesin sudah siap, kita tinggal config pada bagian sistem boot ordernya. Di sini saya buat yang nomor 1 adalah hard disk, ya. Yang nomor satunya adalah hard disk, yang kedua CD-ROM, floppy disk saya hilangkan seperti ini.
Kemudian pada bagian adapter di sini saya pakai bridge. Jadi saya menggunakan access point, menggunakan WiFi. Kalau kalian nanti menggunakan tethering HP, ya pastikan koneksinya sesuai dengan bridge-nya sesuai dengan koneksi yang dipakai. Oke, saya agak cepat karena memang ini sudah sering kita bahas. Kita klik OK. Kemudian di sini kita jalankan start. Silakan dicari masternya. Pastikan yang kalian pakai itu adalah Linux Ubuntu server, versi server. Sekali lagi versi server, bukan versi berbasis GUI, non server. Karena perbedaan penggunaan resource-nya besar sekali. Jadi memang Ubuntu server didesain sebagai server, di mana perintah-perintahnya nanti akan berbasis command line. Nah, perintah-perintahnya akan berbasis command line. Oke, sampai sini kita klik start. Tampilan awal seperti ini, kita tinggal pilih bahasanya. Saya cenderung terbiasa menggunakan bahasa Inggris untuk hal-hal teknis, karena kalau di bahasa Indonesia kan jadinya saya malah bingung. Jadi saya biasakan menggunakan defaultkan bahasa Inggris, langsung saja tekan enter. Sampai di sini kita bisa mulai instalasinya. Defaultnya kita bisa install langsung Ubuntunya dengan tekan enter, atau kalau kita mau menggunakan kernel yang lain, hardware kernel atau dengan MAS, silahkan. Kalau untuk latihan awal kita langsung install saja, tekan enter di sini, maka mesin akan melakukan running berdasarkan boot dari booting dari boot order yang kita susun tadi. Di sini kita disuruh memilih bahasa yang kita gunakan dalam proses instalasi. Sini saya pilih English, kita tekan enter, terus kemudian teritorinya. Teritorinya seperti apa? Di sini hubungannya nanti berhubungan dengan time zone. Saya pakai United States. Kalau mau pakai order juga boleh, seperti ini. Misalkan kita tentukan Asia, karena memang kita di benua Asia. Kemudian kita tentukan negara, kita pilih Indonesia seperti ini. Oke, terus kemudian default config daripada settingannya kita pakai apa? Di sini saya pakai United States. Sampai sini kita ada peringatan apakah kita mau mendeteksi layout keyboard. Apakah kita akan mendeteksi layout keyboard? Saya tidak membutuhkan itu. Jika iya, silakan pilih iya. Jika tidak, pilih no. Saya pilih no. Oke, kemudian di sini config keyboardnya saya pakai US, English US. Kita lanjutkan. Di sini mesin akan mendeteksi perangkat-perangkat keras kita. Oke. Mungkin nanti kecepatan proses instalasi antara perangkat satu dengan perangkat yang lain butuh waktu yang berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata sama, karena berhubungan dengan hardware fisik masing-masing. Ketika hardware fisiknya tidak memadai, maka juga berpengaruh. Nah, nanti di perangkat sistem operasi Ubuntu ini kita akan menggunakan aplikasi namanya Squid. Squid inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai proxy. Jadi Squid berjalan di atas Windows, kemudian dihubungkan dengan router Mikrotik agar bisa membantu Mikrotik memanage jaringan pada bagian proxy-nya. Oke.
Sebenarnya tahapan-tahapan instalasinya sangat mudah, semua ada petunjuknya, tinggal dipahami. Jadi kalau konsepnya, kalau di Windows kita terbiasa dengan klik yes 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 yes, maka di Linux kita dibiasakan untuk membaca semua perintahnya, karena di situ memang ada perintah masing-masing. Nah, nanti ketika config itu antara perangkat yang diinstal dengan kondisi jaringan on atau tidak ada sedikit perbedaan. Kalau terbiasa mengamati, di antaranya adalah seperti sebelum ini tadi ada tampilan ada konfigurasi jaringan. Jadi routernya sistem operasinya mendeteksi konfigurasi jaringan yang tersedia, terus kemudian dia menghubungkan. Kalau di situ tidak menggunakan jaringan, itu biasanya tidak muncul config itu. Dia akan langsung masuk kepada bagian-bagian yang lain. Nah, pada tahapan ini kita bisa menunggu. Kemudian di sini kita disuruh config hostname-nya. Nah, misalkan di sini kita beri nama Ubuntu atau kita beri nama proxy atau apapun. Nah, tapi penamaannya harus mengikuti kaidah-kaidah di dalam network jaringan. Misalkan di sini saya kasih nama Ubuntu _proxy. Jadi ada beberapa bagian yang nanti harus diikuti. Salah satunya penamaan. Tidak boleh menggunakan karakter-karakter tertentu. Oke, kita lanjut continue. Nah, ini contoh penamaan yang tidak boleh. Artinya di sini invalid. Kita hanya boleh memberikan nama berdasarkan angka 0 sampai 9, huruf besar atau kecil. Jadi AZ besar atau kecil, tanda minus, kira-kira 63 karakter panjangnya. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi, kita perbaiki di sini. Misalkan saya hilangkan Ubuntunya, saya ganti proxy kayak gini. Kemudian kita klik tab, kemudian enter. Nah, di sini kita diminta untuk membuat user. User ini biasanya nanti adalah user dengan level root yang tidak menggunakan istilahnya yang aktivitasnya adalah non administratif. Jadi biar tidak mengganggu sistem, seperti itu. Misalkan di sini saya kasih nama admin. Nah, seperti ini. Kemudian continue. Diberi nama apa, username apa, saya samakan admin. Nah, karena di Linux itu nanti akan banyak. Di sini tidak boleh lagi kita menggunakan nama admin karena digunakan oleh sistem. Nah, kembali lagi set user dan password. Oke. Namanya di sini saya kasih nama misalkan gini, Agus. Nah, di sini continue. Nama username-nya siapa? Ya samakan aja biar nggak bingung. Karena nanti akan banyak bagian-bagian yang menggunakan akun. Klik continue. Di sini kita disuruh membuat password. Nah, kita disuruh membuat password. Nah, proses membuat password ini terapkan kaidah password yang baik. Misalkan salah satunya menggunakan huruf besar dan kecil dan menggunakan angka. Misalkan seperti ini. Di sini saya menggunakan password admin _123 admin spasi 1234. Ingat user password ini jangan sampai lupa karena ini levelnya adalah root. Password level root. Jadi sangat berpengaruh kepada sistem. Oke, kalau sudah kita klik continue, kita masukkan lagi. Nah, kita masukkan ulang lagi passwordnya.
Kalau sudah, klik continue. Apakah di enkripsi? Saya pilih no. Nanti saat dipilih enkripsi itu saat kita load dia di data saat sistem dijalankan di tengah proses load file, itu kita disuruh masukkan password setiap kali load, dan itu saya tidak ingin seperti itu, jadi saya tidak enkripsi. Andai kan ingin menerapkan keamanan, berarti boleh dienkripsi tapi dengan ketentuan seperti itu tadi. Oke, kalau sudah, di sini kita tinggal tunggu lagi prosesnya. Jadi instalasinya tidak terlalu semenakutkan yang kita ketahui. Nah, sekarang dari proses ini sistem mendeteksi kita berada di time zone-nya Asia Jakarta. Apakah itu betul? Apakah kita akan memperbaiki? Jika iya, kita klik yes. Seperti ini. Oke, kita masuk pada tahapan partisi. Nah, di bagian partisi ini, kalau kita menggunakan double booting, hati-hati. Tapi andaikan tidak menggunakan double booting, tidak ada masalah, semuanya dipandu dengan yaitu tadi menggunakan bahasa Inggris. Di sini saya menggunakan GUID, jadi tahapan-tahapan partisinya akan dipandu. Saya pilih yang kedua. Dengan melakukan setup LVM, logical value LVM itu logical value mount. Kita klik enter. Di sini dideteksi harddisk kapasitasnya. Kalau lebih dari 1 dia akan terbaca lebih dari 1, kalau cuma 1 ya 1. Oke, di sini kita tinggal enter saja. Terus di sini kita ada petunjuk, artinya ada pengaturan terkait dengan logical volume manager. Di sini ada peringatan bahwa apa yang sudah kita buat tidak bisa di-undo. Jadi kita nggak bisa istilahnya itu mengulang kalau sudah dilakukan. Apakah kita terapkan di harddisk? Saya pilih yes. Oke, sampai sini kita diminta untuk mengatur logical volume-nya. Kita mau pakai berapa? Minimumnya 19% atau 1,9 GB, maksimumnya adalah 10 GB. Di sini saya pakai misalkan saya pakai logiknya itu saya pakai 7 saja, 7 GB. Sudah, kita klik continue. Proses partisi berjalan, kita tinggal menunggu. Oke, ini yang sudah sudah diterapkan di dalam proses partisi yang kita coba tadi. Kalau sudah, apakah diterapkan di harddisk? Jika iya, tekan yes. Oke, proses format berjalan. Setelah format selesai, langsung dilakukan instalasi sistem. Di awal tadi sempat dikonfigurasi jaringan, itu artinya nanti ketika sistem ini membutuhkan sebuah repositori data, dia akan mendownload otomatis.
Tapi kalau andaikan tidak ada koneksi internet tidak ada masalah, cuma nanti ada beberapa aplikasi itu yang saat dilakukan update atau saat dilakukan install itu butuh melakukan konfigurasi terlebih dahulu di source-nya. Nah, maka ya kita tinggal tentukan aja kita menggunakan yang konsep yang seperti apa. Nah, kita tinggal tunggu di sini, misalkan ini sudah 83%. Kita tunggu dulu proses-proses yang berjalan apa saja. Kita bisa amati di situ. Artinya di bagian bawah progress bar itu kita bisa tahu aktivitas apa yang terjadi di proses instalasi itu. Oke, masih proses. Ya, masih berjalan di 83% dengan beberapa konfigurasi. Di tahapan ini kita hanya bisa menunggu, jadi proses-proses yang berjalan seperti apa kita hanya bisa menunggu apa saja yang dikerjakan. Oke, masih proses config. Masih di 83%, tapi sudah pada posisi post instalasi. Jadi sudah selesai instalasi, sedang ada proses pengecekan. Sudah 97%, kita tinggal menunggu.
sekali lagi sebagai informasi, nanti untuk UTS-nya praktek, eh, menggunakan apa itu, membangun hotspot dengan melakukan blockingnya di SIA, jadi blocking SIA Unmaha. Blockingnya mau menggunakan apa saja boleh, layer 7 boleh ataupun yang lain boleh. Untuk proxy ini tidak jadi materi ujian, jadi materi ujiannya adalah basic konfigurasi, hotspot, sama blocking. Udah itu aja. Ketentuannya videonya harus muncul di webcam, wajahnya harus kelihatan. Itu saja. Oke, sekarang kita masuk kepada proses selanjutnya, config dari paket manager. Jadi paket manager ini adalah semacam gateway atau semacam terminal yang nanti akan melakukan pengecekan pada repositori yang digunakan untuk melakukan update dari sistem operasi kita. Kalau di dalam jaringan itu terdapat proxy, kita diminta untuk set. Kalau enggak, kita kosongi saja, kita lanjut continue. Di sini ada konfigurasi daripada apt. Jadi apt itu kalau di Linux apt, kalau di Windows itu adalah aplikasi. Seperti itu. Mau retrieve file sejumlah 51, kira-kira butuh waktu sekitar 40 detik. Ini sudah sampai kepada file ke-36. Proses ini juga kadang-kadang makan waktu yang cukup lama. Kita tinggal tunggu saja. Oke, sudah sampai ke file 44. Tinggal 7. Oke, sudah. Oke. Di tahapan ini kita tinggal menunggu saja sampai selesai. Terus di sini kita akan melakukan select dan instalasi software. Ini biasanya di sini butuh koneksi internet. Jadi kalau nggak ada ya nggak. Terus apakah kita by default ini kita manual. Jadi kalau kita mau server kita itu apakah akan melakukan update otomatis atau hanya pada security saja yang diupdate otomatis, atau manajemen sistem dengan landscape. Biar tidak terlalu membebani, saya mau update-nya manual aja. Oke, saya pilih no automatic update, tekan enter. Sampai sini kita diminta untuk memilih software yang akan diinstal. Jadi kalau sampai di sini, karena sekali lagi Ubuntu server ini adalah sebuah sistem operasi, kita tinggal tambahkan aplikasi apa saja yang akan diinstal. Kalau kemudian kita mau memasukkan, di sini kita tambahkan misalkan DNS. Kalau kita nanti di situ ada config jaringan. Kalau ada pengolahan database, kita bisa tambahkan PostgreSQL. Kalau Samba ini biasanya kalau kita terhubung dengan Windows. Virtual host kalau dibutuhkan silahkan diinstal. Seperti ini. Kalau sudah pilih, kita klik continue.
Nah, kita tinggal tunggu posisi dari proses ini. Nah, proses ini sekali lagi kecepatan atau penyelesaian dari prosesnya dibatasi atau berpengaruh dari perangkat hardware-nya. Oke, sampai tahapan ini kita dapat 39%, 40%. Kita tinggal menunggu saja sampai selesai. Jadi software yang diinstal itu sekali lagi didasarkan pada kebutuhan. Kalau di software kita itu nanti butuh konfigurasi database, ya kita tambahkan, kalau enggak ya enggak usah. Nah, disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kalau berbasis proxy saya kira tidak, cuman karena nanti di saya nanti ini konsepnya akan juga diterapkan real, jadi nanti akan saya coba config dengan router saya ini, maka nanti kita akan coba terapkan nanti supaya bisa jalan. Kita tunggu, karena ini tadi sempat saya pilih beberapa software, jadi ada tahapan install masing-masing software. Emang idealnya kalau kita pengen instalasi cepet ya itu tadi tidak usah diinstal dulu, tapi diinstal setelah sistem operasi selesai. Apakah bisa? Ya jawabannya bisa saja. Jadi kita bisa seperti di Windows, kita bisa install sistem operasi saja dulu, baru kemudian ditambah aplikasi. Cuman ada beberapa kasus nanti kita akan menerapkan sekali install. Jadi biasanya kalau ada aplikasi-aplikasi yang sudah dioprek itu nanti sudah sekali install, sudah Office-nya, sudah yang lain. Nah, itu seperti di Linux ini. Jadi kalau di Linux ini kita bisa melakukan itu. Nah, sampai di tahapan ini kita hanya bisa menunggu, ada sampai 72%. Kita tinggal tunggu.
Oke, sudah 82%. Sudah sampai 93% di proses ini. Kita masih bisa menunggu. Secara ringkasnya, jadi nanti di Ubuntu ini kita akan tambahkan aplikasi Squid yang akan bekerja menjadi proxy membantu dari router Mikrotik. Kombinasi-kombinasi atau improve di dalam jaringan kadangkala kita butuhkan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Oke, kita tunggu masih proses cleaning. Jadi proses cleaning ini kalau dijelaskan secara ringkasnya adalah saat proses instalasi itu Linux dalam hal ini Ubuntu server mengambil file, mendownload, mengkonfig. Nah, setelah selesai, agar itu tidak menumpuk, tidak memenuhi pada resource penyimpanan, dibersihkan. Nah, gambarannya seperti itu kira-kira. Oke, sampai sini kita tunggu proses instalasinya. Sekarang proses install group bootloader. Kita tunggu. Kita butuhkan waktu sekitar 1 menitan.
Masih berhenti di relative file, kita tunggu saja. Ini kayaknya karena ada hambatan. Ya, tunggu saja di sini. Oke, masih proses. Oke, di sini ada pesan. Untuk terkait instalasi bootloader, saya pilih yes. Proses finish dari instalasi. Jadi kita sudah masuki tahap akhir dari proses instalasi. Kita tinggal tunggu saja sampai selesai prosesnya. Kita sudah selesai proses instalasinya. Kita diminta untuk melakukan restart. Kita klik continue. Proses restart. Oke, sampai sini proses instalasi sudah berhasil. Jadi kita sudah memiliki mesin Ubuntu server yang akan dijadikan sebuah proxy. Yang perlu dipahami nanti, karena ini basisnya Ubuntu ini adalah server, jadi nanti perintah-perintah yang dijalankan basisnya menggunakan command line, tidak menggunakan GUI, sehingga lebih ringan di dalam prosesnya. Oke.
tunggu. Nah, karena tadi kita di bagian config networknya di bagian sini kita menerapkan bridge. Di sini ada proses menunggu. Nah, di bagian sini ada bagian baris bawah ini itu menunggu proses komunikasi antara Ubuntu kita dengan jaringan yang ada. Kita tunggu saja, kira-kira butuh waktu sekitar 5 menit. Nah, kenapa selama itu? Karena ini konsepnya kita menggunakan DHCP server, jadi setting IP nya dari router. Setelah tahapan ini nanti kita butuh melakukan satu hal lagi, kita butuh install Squid. Nah, agar nanti bisa kita config di sesi selanjutnya. Kita tunggu dulu sampai ada respon dari DHCP servernya. Ini perkiraan saya kenapa rise-nya lumayan lama, karena memang ring IP yang dibangun juga lumayan besar. Oke, kalau sudah berhasil, kita akan punya tampilan seperti ini. Jadi nggak ada bagus-bagusnya, hanya berupa tampilan layar hitam dengan tulisan. Nah,
Kalau kita mau login, kita tinggal masukkan username kita tadi. Misalkan tadi saya bikin username Agus. Passwordnya adalah password yang kita buat tadi, jadi jangan sampai hilang. Sini saya ketikkan. Kalau di Linux kita tidak bisa tahu apa yang kita ketikkan pada bagian password, jadi hanya seperti ini, kosong, kemudian kita enter. Kalau berhasil akan masuk, kalau salah akan muncul pesan error seperti ini. Oke, sini saya tambahkan passwordnya. Oh, salah. Tadi apa ya passwordnya? Coba lagi. Oke, kalau sudah berhasil, ini tampilannya. Kita bisa menambahkan beberapa perintah yang sebelumnya belum ada. Kita bisa tambahkan di situ. Saya ambil contoh, misalkan kita mau update repositorinya. Kita mau update repositorinya, kita tinggal masukkan perintah begini, sudo apt get update. Ini perintah untuk mengupdate apt atau aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan sistem operasi kita. Kita masukkan passwordnya. Ini maka akan ada komunikasi ke repositori yang terdaftar. Nah, kalau tidak bisa seperti ini, ada temporary error, valid dan lain sebagainya, kita bisa memilih repositori yang ada di terdekat dengan kita. Misalkan kalau di Indonesia kita bisa pakai repositori kambing punyanya UI atau punyanya komunitas Linux Surabaya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita coba install aplikasi Squid-nya dengan perintah sudo apt get install Squid. Pada dasarnya Squid adalah aplikasi yang sudah ada di repositorinya Linux. Jadi kita tinggal nambahkan sudo apt get install Squid. Kita pilih yes, kemudian enter. Nah, berarti di sini ada masalah pada sisi repositorinya. Kalau di Linux yang berbasis GUI seperti di perangkat keras saya, kita bisa merubahnya di sini. Nah, kalau di GUI kita bisa merubah di bagian sini. Nah, preference, software source. Kita masukkan password. Kita bisa merubah di sini. Nah, kita bisa merubah di sini pada bagian official repository. Kita bisa merubah di sini. Kalau di basis server bagaimana? Kalau di basis server kita harus lihat pada posisi sistemnya di sini. Kalau tidak salah, seingat saya ada di etc
saya lupa ingat, coba saya cari dulu. Bukan di etc apa ya. Kita bisa ganti di posisi lupa saya. Kalau var itu untuk servis lokal, kalau etc source. Nah, sorry, di sini ada source enggak ya? Seingat saya source etc. Ini karena posisi saya lihat satu-satu aja deh. cd slash etc. Saya lihat ada direktori apa. Di sini di etc source tidak ada. Kalau mau keluar cd stop seperti ini. Kita coba apa tuh, masih trouble ya. Ini di sisi itunya bermasalah, di sisi repositorinya. Kalau seperti ini mungkin kita lanjut dulu di sesi selanjutnya untuk proses install Squid dan konfigurasinya. Jadi untuk materi kali ini kita cukupkan di sisi instalasi Ubuntu servernya. Oke, sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.